beserta pengurusnya yang kami hormati, seluruh teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara diseminasi budaya positif. Teman-teman semua yang saya hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Kusmiati SPD Abi, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah al-azim. Yang kami hormati pengurus KKG Divisi Ponorogo, yang kami hormati ibu anggota KKG Divisi Ponorogo. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya bagi kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat silaturahmi dalam rangka pertemuan rutin KKG Gugus Ponorogo. Semoga silaturahmi kita pada siang hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Ibu-ibu semuanya yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang pada siang hari ini telah bersedia menghadiri acara pertemuan rutin KKG Gugus Ponorogo. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan hari ini, kesempatan yang baik ini nanti akan diisi oleh beliau Ibu Aryani Widyastuti SPD selaku calon guru penggerak, yang nanti akan menyampaikan tentang penyebaran budaya positif, diseminasi penyebaran positif. Untuk itu pada pertemuan hari ini marilah nanti kita semuanya ikuti dari awal sampai selesai. Semoga apa yang nanti Ibu Ari sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Ibu Ari kami ucapkan selamat sebagai CGP ya, dan semoga nanti apa yang akan disampaikan dari Ibu Ari silakan nanti waktu secukupnya kami serahkan kepada Bu Ari untuk mengisi acara pada pertemuan siang hari ini, yaitu tentang penyebaran diseminasi budaya positif. Kiranya dari kami cukup itu yang dapat kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, pemaparan dari calon guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Ari Widyastuti SPD, dipersilakan.
wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semuanya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TKD 1, Ibu Ketua Gugus di Ponorogo, dan Kepala Sekolah di Hulu, Kepala Sekolah TK Kusuma, Kepala Sekolah dari TK Nurul Iman, dan rekan-rekan guru TK yang saya cintai. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif yang nanti akan saya coba paparkan dengan tanpa halangan apapun. Salam serta selawat marilah kita sanjungkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Langsung saja pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya akan saya tanyakan dulu kepada rekan-rekan semua, mungkin ada yang sudah tahu apa itu budaya positif? Mungkin, monggo. Ada yang tahu mungkin budaya positif apa? Pembiasaan yang baik. Oke, bagus sekali. Ada yang lain mungkin? Pembiasaan yang baik atau pembiasaan positif ya Ibu? Betul sekali. Mungkin. Ada yang lain mungkin? Monggo. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin akhir-akhir ini ya kita sering mendengar tentang kalimat budaya positif. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sedang digalakan oleh pemerintah, budaya positif memang sangat disarankan. Nah, mungkin ada yang tahu atau mungkin sudah menerapkan, mungkin nggak? Ada yang tahu? Ya, Mbak Diyani. Oke. Mungkin musiknya dimatikan. Terima kasih. Ya, akan saya coba untuk memaparkan bahwa budaya positif benar sekali tadi adalah suatu pembiasaan yang positif yang kita sampaikan, yang kita budayakan atau kita laksanakan sehari-hari. Dalam budaya positif terdapat konsep-konsep inti. Nah, konsep inti dalam budaya positif itu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu perubahan cara-cara belajar dari peserta didik yang kita berikan pada anak-anak didik. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Dari ke-8 poin ini, konsep-konsep ini nanti akan saya coba paparkan satu persatu agar kita sama-sama mendapatkan pemahamannya. Nah, pada kesempatan ini memang akan dipaparkan semuanya satu persatu beserta dengan contoh-contohnya. Ya, lanjut silakan. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini nanti sesuai dengan kurikulum Merdeka akan disesuaikan atau diselaraskan dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam paradigma baru pembelajarannya nanti akan dirancang berdasarkan berdiferensiasi. Ada yang tahu mungkin arti kata berdiferensiasi? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi, teman-teman? Ada yang tahu mungkin nggak? Ya, betul sekali, beragam. Terus apa lagi? Pembelajaran berdiferensiasi.
pembelajaran berdiferensiasi, yang dimaksudkan pembelajaran berdiferensiasi di sini artinya pembelajaran yang beragam yang dilaksanakan dengan beragam macam pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi sesuai dengan kodratnya bahwa anak mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda, mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga dalam penanganannya atau cara belajarnya pun harus berbeda-beda. Tidak bisa disamakan ya ibu-ibu. Mungkin ada anak yang pendiam dan anak yang aktif, itu cara belajarnya juga jangan disamakan. Mungkin cara belajarnya ada yang aktif, ada yang pengennya senangnya di musik. Nah, ada yang senangnya menari, ada yang cara belajarnya harus dengan tarian, dengan musik, dengan lagu. Nah, itu tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan memfasilitasi. Jadi apa yang dibutuhkan anak kita berikan, kita fasilitasi ini semua alat-alatnya atau media-medianya. Tidak bisa disamakan. Mohon maaf ya, mungkin perbedaannya kalau dulu pembelajarnya satu, ya sudah itu hari itu kegiatannya satu itu. Nah itu tidak bukan mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita mau melangkah, kita mau tahu kognitif anak sampai di mana, itu caranya berbeda. Ada yang mungkin dengan senangnya dengan lagu, ada yang senang dengan bermain peran atau menghitung atau apa, itu medianya berbeda-beda. Jadi paham ya teman-teman untuk arti kata berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu diwujudkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita tahu ada 6 dimensi. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keenam dimensi ini memang menyatu, tetapi memang pada prakteknya tidak bisa dilaksanakan bersama-sama. Mungkin ada kendala sarana, prasarana atau mungkin media-media atau bagaimana, tetapi tetap itu dilaksanakan untuk satu kesatuan. Mungkin bisa dengan berbagai macam pembelajaran. Untuk selanjutnya, nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah kalau zaman dahulu, zamannya saya sekolah itu guru itu mengontrol murid. Nah kita masih apa tidak ini teman-teman? Guru mengontrol murid. Jadi misalnya ayo kita menulis, ayo kita menghitung. Jadi kamu harus bisa ini. Nah jadi apa yang dilakukan oleh anak itu dikontrol oleh gurunya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah ini kadang aturan-aturannya itu harus sesuai dengan aturan sekolah misalnya. Nah itu dianggapnya bermanfaat. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini di sini ini contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya, waduh ini kamu sih. Nah, misalnya ada anak yang sedang minum, airnya tumpah. Nah, setelah tumpah itu jadi airnya kemana-mana. Nah, bu gurunya malah bilangnya seperti ini. Waduh, ini gara-gara kamu menumpahkan ini, kelasnya jadi kotor, kelasnya jadi licin. Nah, bagaimana perasaannya anak-anak pada saat itu kira-kira teman-teman setelah diomong seperti itu? Bu gurunya malah ngomongnya seperti itu, jadi anaknya jadi merasa bersalah. Nah, mungkin menurut bu gurunya dengan merasa bersalah itu anak jadi tahu kalau dia salah. Nah, dan mampu menguatkan karakter. Padahal tidak teman-teman, padahal
Oke, jadi selama ini kita kadang ada miskonsepsi, jadi ada kesalahpahaman tentang konsep apa itu teori kontrol. Nah, maksudnya itu bagaimana kita mengontrol murid, itu kadang banyak sekali kesalahpahaman. Misalnya kita sering mengkritik anak, itu tidak baik ya teman-teman, karena bukannya menguatkan karakter, tetapi justru membuat anak merasa bersalah, anak menjadi minder, rendah diri, dan itu akan menghambat perkembangan anak. Untuk selanjutnya ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu zaman saya kecil itu memang ya kadang lah kowe iki cah cilik. Nah, kadang bahasa kerennya itu senioritas gitu ya. Itu biasanya kalau anak kecil atau apa-apa itu harus nurut orang dewasa. Padahal betul kan salah itu teman-teman? Nah, kalau kita memaksakan kehendak pada anak kecil itu akan berakibat fatal. Kenapa? Karena setiap anak itu berbeda, tidak bisa disamakan. Karakter manusia itu sudah berbeda-beda, apalagi anak kecil deh. Jadi apa yang dimau anak itu jangan pernah dipaksakan. Oke, next. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma dari stimulus respon belum ya benar. Untuk selanjutnya mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi setelah kita tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol anak, tidak seperti zaman dulu, kita harus bisa memahami, kita harus bisa mengubah paradigma dari kebiasaan kita stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam stimulus respon, realitasnya kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, menganggap bahwa anak-anak sama, pasti anak kepinginnya seperti ini, kepinginnya seperti itu pasti sama. Padahal dalam teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda-berbeda. Kemudian dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda, punya pandangan masing-masing. Gambarannya juga berbeda-beda. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol semua berperilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun itu perilaku buruk, seseorang melakukannya pasti ada tujuannya atau ada maksudnya. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal betul apa tidak ya teman-teman? Yang betul adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, hanya Anda sendiri. Anda mau berjalan, Anda mau bekerja, Anda mau istirahat, itu tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam stimulus respon menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain, itu salah ya. Itu kita harus mengubahnya. Mengubah paradigmanya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi segala sesuatunya tidak bisa dipaksakan, walaupun itu dengan bujukan atau dengan mungkin paksaan. Dalam stimulus respon ada model berpikir menang dan kalah. Nah, itu masih ada menang-menangan, ada kalah-kalahan, paling menang gitu ya. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang sudah tidak ada. Next.
Yang berikutnya yaitu konsep tentang disiplin positif. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu disiplin positif? Disiplin positif. Nah, kita jabarkan satu persatu dari arti kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Nah, dari arti kata itu kita sudah tahu ya bahwa yang semula kita mengartikan disiplin itu adalah aturan yang ketat, yang keras. Ternyata disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi bukan karena aturan yang keras ya, terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi apa yang dilakukan itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini sendiri, berdasarkan atas tanggung jawab, bukan karena aturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi apapun yang dilakukan anak, kita diharapkan bisa mengarahkan agar perilaku itu muncul dari motivasi dari dalam diri anak itu sendiri agar bisa melakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi mereka melakukan segala sesuatunya itu karena tanggung jawab, karena adanya nilai-nilai yang diyakini tanpa adanya paksaan atau karena berharap adanya penghargaan. Next. Selanjutnya kita akan melihat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati tanpa melihat itu sukunya apa, bangsanya apa, bahasanya apa, atau latar belakang apapun. Nah, di sini akan dicontohkan nilai-nilai kebajikan dari institusi. Misalnya, kalau di profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini juga disebutkan tentang contoh-contoh nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primerius, program dan keterampilan hidup. Nah, sekarang teman-teman coba nilai-nilai kebajikan yang teman-teman tahu, yang sudah diketahui sehari-hari dalam lingkungan apa saja. Ini kan tadi kalau contohnya di profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya tanya kalau di lingkungan panjenengan semua mungkin nilai-nilai kebajikannya apa? Jujur, betul sekali. Ada lagi mungkin? Jujur. Apalagi ya nilai-nilai kebajikannya? Bertanggung jawab, ya. Nah, itu harus kita sampaikan ke anak-anak kita ya. Jadi kita harus tahu dalam lingkungan kita itu ada loh nilai-nilai kebajikan yang harus kita jadikan pegangan. Agar apa? Agar anak dapat melakukan disiplin positif bersama-sama. Okay, next. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai manusia kita pasti mempunyai kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Akan kita sampaikan contoh-contoh kebutuhan dasar manusia. Next. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu ada alasannya. Mungkin yang tadi disebutkan itu apapun yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Jadi kebutuhan yang pertama mungkin bertahan hidup.
Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu contoh-contoh bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, mungkin disayang, dicintai, itu termasuk kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Untuk selanjutnya kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan ini yang masuk dalam kebutuhan dasar penguasaan, misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kalau ada anak yang mencari perhatian atau istilah bahasa dulunya ini anak kok nakal sekali sih, nah itu kita harus tahu anak ini sebenarnya sedang apa sih. Ternyata dia sedang mencoba memenuhi kebutuhannya, ingin diakui atau ingin dianggap atau ingin diterima. Nah kita harus tahu itu. Kemudian ada kebebasan, yang antaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kadang manusia melakukan sesuatu itu karena kesenangan, kebutuhan dasar manusia kesenangan, misalnya bermain, humor, antusiasme, atau tertawa, atau mungkin healing ya, itu piknik. Nah healing. Jadi kita jalan-jalan itu tujuannya untuk apa? Ternyata itu iya betul, refreshing. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia tentang kesenangan. Jadi harus dipenuhi itu ya, jangan ragu-ragu. Oke, selanjutnya yang berikutnya tentang motivasi. Nah, motivasi perilaku seperti tadi yang disampaikan bahwa setiap manusia melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan. Tadi ada tentang memenuhi kebutuhan. Nah sekarang motivasinya apa? Nah ternyata perilaku manusia itu mempunyai motivasi. Dalam diri manusia itu motivasi ada dua, dari dalam dan dari luar. Nah motivasi dari luar yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya agar tidak ditegur atau ya itu masuk ke situ ya. Misalnya kita memakai seragam, kenapa sih hari ini kita harus pakai baju putih? Nah mungkin kalau untuk yang ASN mungkin agar tidak dihukum ya mungkin. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini motivasi dari luar. Dan yang kedua ada motivasi intrinsik yaitu yang dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini tentu saja kalau kita sudah tahu dari nilai-nilai kebajikan itu, kita sudah mengetahui, kita sudah sadar benar apa itu nilai-nilai kebajikan, sehingga kita bisa meyakini dan akhirnya melakukan segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, kadang kita sebagai seorang pendidik itu sebaiknya bagaimana sih kalau menghadapi anak-anak yang salah. Nah, itu apakah kita kadang memberikan hukuman ataukah hukuman itu sebagai konsekuensi atau apa kita mengatasi masalah dengan restitusi? Mari kita bedakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan menyebut itu suatu hukuman jika tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak misalnya terlambat, anak disuruh lari keliling lapangan. Nah itu suatu hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi itu itu terencana dan sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian dalam restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis.
Sedangkan untuk konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, sebaiknya dalam menghadapi anak atau menghadapi anak yang bermasalah, kita menghadapinya dengan cara yang mana, Ibu? Dengan memberi hukuman, atau konsekuensi, atau restitusi? Nah, ya. Dari perbedaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang terbaik dilakukan dalam menghadapi masalah anak adalah dengan cara restitusi. Mari kita bahas tentang restitusi. Next. Ya, yang selanjutnya, sebelum kita melangkah ke restitusi, kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Nah, ternyata dalam kita menghadapi anak atau dalam kita bersikap di hadapan anak itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria itu masuk dalam posisi kontrol guru. Nah, kita akan merefleksi kita ini sebagai apa ya. Nah, mungkin apakah kita sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Next, mari kita lihat, mari kita bedakan satu persatu. Ya, contoh penerapan posisi kontrol guru. Di sini ada satu kasus. Oke, Bapak Ibu, pasti kita pernah menghadapi ya, pada saat kita mau upacara ternyata ada anak yang tidak berseragam lengkap. Bagaimana kira-kira cara kita menghadapi anak itu? Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, maka kita akan langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kalau ada guru yang seperti itu berarti gurunya sebagai apa? Penghukum. Ya, betul sekali. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kalau ada anak yang tidak berseragam lengkap, Pak gurunya atau bu gurunya itu bilangnya seperti ini. Berapa kali Ibu sudah bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, anaknya jadi bagaimana nih kalau di gurunya bicaranya seperti itu? Jadi merasa bersalah, iya ya, padahal sudah sering dibilang sama bu guru, tapi kok masih selalu tidak lengkap. Next, yang berikutnya, misalkan kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau ini biasanya kita yang terjebak ya. Kadang kalau kita di jenjang PAUD lebih banyak terjebak ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya, tolong Bu Guru sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini kita sering terjebak ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak ya, teman-teman. Jadi kita kadang terjebak pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, itu saya sendiri juga mengakui ini masih sering kemarin-kemarin maksudnya. Kemarin-kemarin kita masih pada posisi teman. Karena apa? Karena kita kalau di jenjang PAUD kan inginnya meracuk ya, mengambil hati anak mungkin. Nah, biar anak mau sekolah misalnya seperti itu kan, dirayu-rayu. Nah, ternyata itu tidak baik. Ternyata itu berdampak buruk pada anak. Makanya alhamdulillah setelah masuk dalam CGP ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan saya berusaha untuk menghilangkan itu. Kemudian sebagai posisi sebagai pemantau, biasanya Pak gurunya bilangnya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, perbedaannya di sini sebagai pemantau, ini guru langsung memberikan solusinya atau langsung memberikan cara mengatasinya. Cara mengatasinya anak bagaimana? Nah, ini anaknya langsung disuruh beli atribut ke koperasi. Next, kita lihat untuk posisi terbaiknya atau posisi yang seharusnya kita lakukan.
yaitu posisi sebagai manajer. Apa itu posisi manajer? Nah, kira-kira kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari pertanyaan itu bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman apa ya? Dari kalimat yang diucapkan seorang guru sebagai posisi control manager, berarti apa ini? Ada yang tahu mungkin? Dari kalimat pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini pertanyaan apa ya teman-teman? Pertanyaan yang menggiring atau mengajak anak untuk sebagai pemantik ya. Pertanyaan pemantik bagi anak agar anak bagaimana? Mencari solusi sendiri. Jadi kita memberikan pemantik pada anak agar anak bisa mencari solusi dari kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, jadi anak akan berpikir, iya ya saya salah. Terus biar tidak salah kenapa ya? Harus bagaimana ya? Nah, seperti itu. Kira-kira posisi mana yang dipilih oleh teman-teman ini nanti setelah pulang dari sini? Apakah masih sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai penghukum? Yang mana? Manajer. Terima kasih. Ya. Terus selanjutnya, ya memang kita sebaiknya sebagai posisi kontrol manajer. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang sudah memahami tentang arti keyakinan kelas? Apa perbedaannya dengan peraturan kelas? Ada yang sudah tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, oke. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, dalam keyakinan kelas, kenapa kita memilih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ingat ya, ini kata kuncinya, positif. Kalimatnya harus positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Perbedaannya yaitu yang pertama dalam proses pembuatannya. Proses pembuatannya, jika keyakinan kelas itu dibuat dua belah pihak. Maksudnya yang pertama dari sekolah atau dari guru, yang kedua pihak keduanya anak-anak atau murid. Nah, kedua pihak itu sudah menyepakati bersama. Jadi dengan kesepakatan itu yang sudah dibuat, otomatis anak melaksanakan dengan atau karena tanggung jawab, karena dia merasa sudah menyepakati bersama. Yang kedua, perbedaannya adalah dampaknya. Apa sih dampaknya kalau kita melakukan karena peraturan? Karena kita tidak tahu apa itu atau bagaimana. Kalau kita melakukan sesuatu karena peraturan, terasa berat, gitu. Demikian juga anak-anak. Nah, kalau kita melakukan dalam keyakinan kelas, kita melakukannya karena tanggung jawab, bukan karena peraturan, bukan karena dipaksa, tapi karena tanggung jawab, karena kita sudah menyepakati. Karena tanggung jawab itu makanya melakukannya dengan senang, dan anak juga merasa bangga, ini saya loh yang membuat. Nah, kebetulan alhamdulillah saya sudah melaksanakan penerapan salah satu budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya buat di sini, yang pertama saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas pada anak-anak dan memberikan gambaran tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan. Kemudian saya juga membandingkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Peraturan di sekolah lebih sering atau lebih banyak dengan kalimat negatif, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kata
negatif ya, bukan kalimatnya bukan positif. Nah, akhirnya kita bandingkan bagaimana kalau kita menyepakatinya dengan bahasa atau kalimat yang positif. Misalnya jadi kita sepakati dalam keyakinan kelas, kita membuat bagaimana caranya kita bisa nyaman belajar bersama. Di sini saya menawarkan ke anak-anak apa saja yang bisa membuat nyaman dalam belajar. Tentu saja anak langsung menjawab, kelasnya bersih. Nah, terus mungkin tidak ada yang terlambat. Nah, itu nanti kita saring dari masukan-masukan anak-anak itu kita jadikan menjadi kalimat positif. Agar kelas bersih berarti harus bagaimana? Kita harus pandai-pandai memberikan pertanyaan pemantik pada anak agar lebih kreatif membuat pernyataan kalimat yang positif. Agar kelas bersih berarti membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu kalimatnya menjadi positif, padahal artinya sama ya, sama kan, dilarang membuang sampah sembarangan, tetapi kita ganti menjadi membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu akan lebih, dan kita melaksanakannya akan lebih enak kalau bahasanya dilarang membuang sampah itu seperti kesannya di anak-anak terlalu keras. Nah, penerapan yang saya lakukan setelah membuat tadi memberikan kalimat-kalimat pemantik, anak menyepakati bersama dengan cara, karena kita di jenjang PAUD ya, belum bisa mungkin memberikan suara yang lebih seperti orang dewasa. Jadi di kelas kami saya membuktikan kesepakatannya dengan anak memberikan cap jempol. Nah, itu anak akan senang sekali teman-teman. Jadi anak merasa dianggap, merasa dihargai, bahwa dia juga akan merasa, woi ternyata saya bisa berdemokrasi, memberikan pendapat. Setelah sepakat dan diyakini bersama, maka saya buat keyakinan kelas dan saya tempel di kelas agar anak selalu meyakini dan selalu ingat. Jadi tahu dan dengan bangganya akan melaksanakannya. Silakan next. Untuk selanjutnya, seperti yang saya jadikan tadi, kita akan membahas tentang restitusi. Nah, apa sih restitusi? Tadi sudah dibahas di depan. Restitusi adalah segitiga. Restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh guru kepada pihak yang lain, atau dalam hal ini adalah murid, agar dalam rangka menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam restitusi ini terdapat segitiga restitusi. Disebut segitiga restitusi karena ada 3 tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Dari 3 tahapan ini akan kita bahas satu persatu. Next, silakan. Yang pertama yaitu validasi menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Jadi dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, menstabilkan identitas ini misalnya dengan cara memberikan kalimat-kalimat pada anak yang sedang berbuat salah. Misalnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi pada saat anak berbuat salah, kita harus menstabilkan identitas anak agar tidak merasa bersalah. Ya, kita memang dengan kalimat-kalimat yang sudah disampaikan tadi. Oke, next, yang kedua, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas anak, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya kalimatnya yang disampaikan,
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, kalimat-kalimat itu akan memvalidasi tindakan yang salah. Oke, selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita akan termotivasi dari dalam. Biasanya kalimatnya yang disampaikan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, apa keyakinan yang kita sepakati bersama? Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat di sini next. Nah, ini saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi pada anak. Nah, pada kasus ini ada 3 anak yaitu Dinda, Arfa, dan Nafisa. Di sini Arfa ini menjatuhkan Dinda hingga menangis. Saat melihat Dinda menangis, Nafisa langsung memukul Arfa. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara segitiga restitusi, yaitu saya menanyakan menstabilkan identitas anak, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan pada anak. Nah, oke. Demikianlah pemaparan tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak salah dari saya dan banyak kurangnya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Acara yang keempat lain-lain yang akan diisi dengan sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya dipersilakan, mungkin dimulai dari mana dulu ya? Saya nggak ada. Oke. Saya itu mengikuti ini banyak pertanyaan, tapi mulai gampang Pak. Saya begini. Kalau membuat keyakinan kelas, kalau kita membuat kalau kita membuat keyakinan kelas itu kan kerjasama antara guru dan murid ya. Kalau sudah mencapai suatu kesepakatan dalam kelas itu, apakah harus divisualisasikan dalam bentuk tulisan seperti tanda kutip, karena anak belum bisa membaca. Terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi apa langsung dijawab? Oke, ini langsung dijawab dulu mungkin ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang anak sekarang tidak tahu belum bisa membaca ya. Tetapi memang kalau itu divisualisasikan, misalnya ditempel, itu akan menjadi suatu kebanggaan. Seperti yang saya lakukan tadi di kelas saya tempel beserta
cap jempolnya. Nah, dampaknya itu akan memberi dampak positif pada anak, bahwa nanti anak akan merasa bangga, itu saya yang membuat, itu saya yang menyepakati, walaupun anak tidak bisa membaca tetapi bisa melihat atau membaca gambar. Nah, gambar-gambar di situ seperti yang disampaikan mungkin teman saya di CGP, itu ada yang membuat keyakinan dengan gambar. Misalnya kesepakatannya itu dibuat membuang sampah di tempat sampah, itu ada gambar anak yang sedang membuang sampah di keranjang sampah. Nah, memang belum bisa membaca mungkin deh, tetapi bisa melihat gambar kan. Nah, itu bisa Bapak mungkin dengan visualisasinya dengan gambar seperti itu. Nah, setelah disepakati bersama, memang visualisasinya mungkin bisa dengan gambar. Mungkin seperti itu nih Pak. Ada lagi? Tadi itu bisa dibuat seperti kota tertulis. Oke. Ya, memang kalau di situ tadi belum ada gambarnya, masih seperti ada cap jempol dan tulisannya, tetapi tulisannya memang kebetulan murid saya sudah bisa membaca Bapak, jadi dia sudah paham. Oke. Jadi monggo untuk lebih baiknya ada gambarnya memang ya. Jadi kalau ditambah ada gambarnya, dan meskipun ditulisi itu tulisannya dengan kalimat positif, itu yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan memang kalimatnya sedikit memaksa atau tanpa ada kesepakatan, tapi kalau keyakinan kelas dibuat dengan kalimat yang positif, jadi akan lebih dilaksanakannya lebih ringan untuk anak. Monggo, mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Oke, monggo, Bu Indah. Oke, sudah. Mungkin sudah, Bu. Terima kasih. Ini masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya, kalau Bu jelas semuanya tadi Bu Ari sudah memaparkan itu, sudah memaparkan dengan jelas ya.
besok mau diulangi apa tidak ya? Tidak ya, biar tahu semuanya kalau seperti itu tidak boleh dilakukan, nanti berbahaya. Iya, jadi besok apa yang bisa dilakukan Mas Arfa besok? Apa ya? Oh, tidak mengulangi, tidak. Ya, tidak boleh ya Mbak. Nah, Mbaknya bisa juga kalau melihat temannya sudah mengganggu, tidak kok, diingatkan. Iya, diingatkan. Jadi kalau ada masalah, jangan hanya menangis, jangan hanya memukul teman. Iya, kita diskusikan. Iya, tangannya dijaga pintar. Ya Mbak Dinda ya. Ya jangan hanya menangis, tapi diingatkan kamu namanya tidak sesuai peraturan sekolah, tidak seperti kesepakatannya ya. Kesepakatannya boleh apa tidak mengganggu teman? Tidak boleh ya, apalagi kalau sedang di kelas ya kan, sedang duduk malah didorong, tidak boleh ya, nanti sakit. Iya kita. Nah sekarang sudah baikan ya, sudah minta maaf. Bagaimana minta maafnya tadi? Minta maafnya bagaimana coba tangan? Bagaimana ya? Bagaimana tangannya silakan. Oh iya, dimaafkan